Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis remaja yang nampak murung di dalam kamarnya. Nama gadis itu adalah Kazuko. Kazuko nampak murung dan seperti ketakutan ketika dipanggil oleh ibunya untuk keluar dari kamarnya. Cerita kembali ke masa 1 bulan yang lalu dan diperlihatkan seorang gadis yang gantung diri di apartemen dengan kondisi yang tragis dan sudah membusuk, membuat heboh jagat maya dan diliput di acara berita TV nasional. Yang diketahui nama gadis itu adalah Terumi, yaitu adalah seorang penyanyi terkenal dan sedang naik daun saat itu. Terumi mati gantung diri dengan cara mengikatkan tali kabel listrik yang ada di dekat jendela luar apartemen miliknya. Kematiannya lantas sontak membuat heboh jagat media. Pindah ke scene Kazuko yang melihat berita dan menangis setelah tahu teman dekatnya yaitu Terumi mati dengan cara gantung diri, dan membuat fans dari Terumi pun membludak untuk mengikuti acara pemakaman berkabung di kediaman Terumi. Scene berlanjut ke Kazuko dan teman-temannya yang sedang duduk tersedih setelah mengikuti pemakaman dari Terumi. Saat sedang asik mengobrol, muncullah Shiraishi, yaitu merupakan kekasih dari Terumi. Para penggemar dari Terumi pun langsung menemui Shiraishi dan langsung mengepung Shiraishi dengan dalih menuduh bahwa kematian Terumi diakibatkan oleh Shiraishi. Saat penggemar ingin mengeroyok Shiraishi, Kazuko dan teman-temannya muncul dan mengancam para penggemar Terumi dan akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Lanjut ke scene Kazuko yang masih tersungkup ketakutan di kamarnya. Cerita kembali ke 2 minggu setelah kematian Terumi. Telah terjadi perbincangan di media publik dan TV berita bahwa hantu Terumi bergentayangan di daerah sekitar taman. Dan media berita meliput 2 orang remaja yang menjadi narasumber dan mengaku telah melihat sosok hantu Terumi dengan bentuk yang besar melayang di atas pohon, dan membuat heboh sampai ke pakar ahli profesor menanggapi kejadian tersebut. Scene pindah ke area sekolah tempat Kazuko dan Terumi bersekolah. Kazuko pun diam dan tak bicara dengan adanya fenomena penampakan hantu Terumi yang sudah tersebar informasinya. Kazuko pun tak sengaja bertemu kekasih Terumi yaitu Shiraishi dan mencoba mengajak bicara Shiraishi dengan topik bahwa semua orang sudah terbawa informasi palsu tentang penampakan Terumi. Tapi Kazuko pun kaget dan panik bahwa Shiraishi pun mengatakan bahwa telah melihat hantu penampakan Terumi dan mencoba mengajak Kazuko untuk melihat bersama hantu Terumi sepulang sekolah. Malam pun datang, Kazuko mendapat panggilan telepon dari Shiraishi untuk datang ke daerah. Shiraishi menelpon. Kazuko pun langsung bergegas berlari menemui Shiraishi. Setelah sesampainya di tempat, Kazuko pun mencari Shiraishi. Sampai akhirnya Kazuko pun kaget melihat sosok kepala besar yang melayang dengan wajah yang sangat mirip dengan Terumi. Kazuko pun mengejar sosok kepala tersebut sampai ke daerah yang dipenuhi pepohonan. Sosok kepala itu pun berhenti dan Kazuko pun mencoba untuk bersembunyi. Muncullah Shiraishi yang sedang naik ke atas pohon dan mencoba berkomunikasi dengan sosok kepala besar Terumi. Dan tiba-tiba saja muncullah tali pengikat untuk bunuh diri di dekat Shiraishi. Shiraishi pun terpeleset dan tewas dengan gantung diri seperti apa yang terjadi oleh Terumi. Kejadian itu membuat Kazuko sangat panik dan tiba-tiba muncul sosok kepala besar dengan wajah yang mirip Shiraishi dan terikat dengan tali tepat Shiraishi tergantung. Di lain hari setelah kejadian tersebut, Kazuko yang sedang berjalan setelah pulang sekolah menceritakan kejadian yang dialaminya. Tapi teman-temannya mengelak dan merasa tidak percaya dengan cerita yang Kazuko ungkapkan.
Di saat perbincangan sedang terjadi, Kazuko dan ketiga temannya seperti melihat sesuatu benda melayang di langit. Lalu Kazuko pun langsung refleks seketika bahwa benda yang melayang adalah benda yang seperti Kazuko ceritakan. Akhirnya benda melayang tersebut mendekati mereka. Dan yang lebih terkejutnya lagi, makhluk melayang tersebut memiliki raut wajah yang mirip dengan Kazuko dan teman-temannya. Kazuko dan teman-temannya pun langsung berusaha untuk kabur. Namun naas, dua orang temannya yaitu Taeko dan Miyuki tertangkap dan tergantung oleh makhluk aneh yang wajahnya mirip dengan mereka. Kazuko dan satu temannya yaitu Chiharu berusaha untuk kabur dan masuk ke gang sempit dan merasa ketakutan dengan kejadian yang menimpanya. Lalu makhluk melayang tersebut menjulurkan tali dan masuk gang tersebut. Di saat mereka kedua ketakutan, keluarlah pemilik rumah dari jendela. Lantas langsung mencoba menyerang makhluk tersebut dengan alat panah dan mengenai tepat sasaran di wajah makhluk yang mirip dengan Chiharu. Makhluk itu pun langsung mengempis dan bocor. Kazuko pun merasa lega. Akhirnya sosok makhluk melayang itu pun pergi. Tapi kengerian ternyata masih berlanjut. Wajah Chiharu tiba-tiba pun ikut bocor dan mengempis persis sesuai dengan makhluk yang tertembak panah tadi. Chiharu pun tewas dengan keadaan yang mengenaskan. Lanjut, setelah kejadian menegangkan ini, diperlihatkan di mana Jepang diserang oleh fenomena abnormal tersebut. Banyak makhluk bertebaran dan melayang dengan kepala besar tersebut di daerah perkotaan Jepang. Sampai hal mengenaskan dialami seorang reporter berita yang sedang meliput kejadian tersebut. Reporter itu pun langsung dikejar dan tewas tergantung oleh makhluk yang wajahnya mirip persis dengan dirinya. Pemerintah Jepang pun memberi isyarat ke masyarakat Jepang bahwa jika ingin melakukan aktivitas di luar, sebaiknya menggunakan kendaraan mobil dan berusaha jangan membakar atau menembak makhluk melayang tersebut, karena akan mengakibatkan kejadian hal yang serupa dengan pemilik wajah aslinya. Sampai pada akhirnya kita pindah dan diperlihatkan keluarga Kazuko yang sedang menonton tayangan berita tersebut. Kazuko, adik dan ibunya panik dengan fenomena yang terjadi. Tapi ayah Kazuko pun tetap ingin berangkat bekerja walaupun fenomena ini terjadi. Keluarga Kazuko mencoba menghalangi ayahnya, tapi ayah Kazuko pun langsung keluar dan akhirnya pun tewas tergantung. Yosuke, adik Kazuko, muak dengan kejadian ini, memaksa untuk keluar supaya bisa mendapatkan kebutuhan stok makanan, dan berlari keluar dan tak kembali. Sementara itu, ibu Kazuko menjadi stres dan gila, dan secara sukarela untuk digantung oleh makhluk melayang tersebut. Kembali ke masa kini, akhirnya kita tahu bahwa Kazuko nampak murung dan ketakutan dikarenakan ada makhluk yang memanggil-manggil dirinya dengan cara menyerupai suara ibunya. Dan sampai ketika suara adik Kazuko yaitu Yosuke memanggil Kazuko dengan mengungkapkan bahwa Yosuke selama ini berhasil selamat dan membawa makanan untuk dirinya. Tapi tak disangka, itu adalah tipuan dari makhluk tersebut. Dan Kazuko pun terbelalak ketakutan. Dan scene ini ditutup dengan Kazuko yang sebentar lagi digantung.